Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus istiqomah di dalam menuntut ilmu agama, istiqomah di dalam hadir di majelis ilmu, istiqomah untuk terus belajar, karena dengan belajar kita akan semakin faham dan kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariatnya, dan juga bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau jika kita berhenti dari belajar menuntut ilmu agama, bisa akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah makanan bagi rohani kita. Kalau jasmani kita butuh asupan makanan agar bisa kuat, begitupun rohani kita butuh asupan makanan agar rohani kita bisa kuat. Dan makanan terbaik untuk rohani adalah ilmu agama. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kebutuhan kita terhadap ilmu agama lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum, kalau sudah kenyang, sudah tidak sanggup lagi kita makan. Namun kalau ilmu agama, setiap detik, setiap nafas hidup kita selalu membutuhkan ilmu agama. Karena selama kita hidup, kita harus beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah butuh ilmu agama. Kalau orang yang beribadah tanpa ilmu agama, bisa-bisa amalannya tertolak, amalannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya sia-sia belaka. Maka kami nasihatkan untuk diri kami dan juga jamaah sekalian agar tetap istiqomah hadir di majelis ilmu. Walaupun satu pekan sekali, alhamdulillah. Syukur-syukur setiap hari duduk di majelis ilmu. Inilah tempat yang penuh dengan keberkahan. Seandainya tidak faham pelajaran yang disampaikan dari awal sampai akhir, dari salam sampai waalaikumsalam, seandainya tidak faham sama sekali pun, orang yang hadir di majelis ilmu semuanya mendapatkan keberkahan. Semuanya dibagi-bagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun, ya, mereka itulah sekelompok orang, la yasqa jalisuhum, yang tidak akan sia-sia duduk dengan mereka. Kalau ada yang hadir di majelis ilmu sekedar duduk saja, tetap dia akan mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu. Karena inilah taman surga, tempat untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, itulah di majelis ilmu ini. Di dalamnya kita mendengar ayat-ayat Allah, kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua akan menenangkan dan menenteramkan hati kita. Dan ini adalah zikir
Jangan dikira duduk di majelis ilmu itu bukan zikir. Walaupun lisan kita tidak qomat kamit, lisan kita tidak membaca sesuatu, tapi telinga kita sedang berzikir alias mendengarkan ilmu, mendengarkan tausiah. Ini telinga kita sedang berzikir kepada Allah. Telinga kita mendengarkan, hatinya meresapi. Dan orang yang berzikir tentunya akan mendapatkan ketentraman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tentram. Inilah yang kita sampaikan sebagai muqaddimah dari pembahasan kita ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian kita lanjutkan materi, yaitu membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-16. Al-Kabiratu as-sadisatu asyarah. Dosa besar yang ke-16, syahadatuz zur, yaitu saksi palsu. Pembahasan sebelumnya kita telah mengkaji tentang al-kibr wal fakhr wal khuyala wal ujub watih, yaitu tentang kesombongan. Ini sudah kita selesaikan. Berikutnya tentang syahadatuz zur, yaitu saksi palsu. Ini termasuk dosa besar. Saksi palsu itu bukan sekedar orang itu berbohong, tapi saksi palsu ini dia sejatinya telah mendolimi orang lain. Dia merugikan hak orang lain. Karena atas saksi palsunya orang bisa terkena vonis, terkena hukuman. Bahkan bisa orang itu dibunuh gara-gara ada yang saksi palsu. Atau kadangkala hartanya bisa habis, harta orang lain itu bisa habis gara-gara ada orang yang bersaksi dengan saksi palsu. Saksi palsu itu seperti apa maksudnya? Dia tahu kebenaran itu bukan yang dia sampaikan. Kebenarannya itu kebalikan daripada yang dia sampaikan. Tapi dia tetap bersaksi dengan saksi yang menyelisihi kebenaran. Dia sudah tahu pasti yang dia persaksikan itu salah. Yang benar adalah kebalikannya. Tapi dia tega, dia rela bersaksi untuk mendapatkan keuntungan dunia. Karena orang rela saksi palsu itu karena ada iming-iming dunia. Dia dihadirkan di mahkamah pengadilan dan dia ditunjuk sebagai saksi. Maka dia bersaksi di hadapan hakim, di hadapan pengadilan, padahal dia tahu yang benar itu sebaliknya, namun tetap dia bersaksi dengan saksi yang sebaliknya. Maka ini orang yang saksi palsu. Atau dia tidak tahu sama sekali kebenaran itu berada di posisi yang mana. Ada dua orang yang bersengketa dan dia sama sekali tidak tahu yang benar itu yang mana, antara A atau yang B. Tapi dia datang dengan bersaksi yang benar adalah si A atau yang benar adalah yang B. Nah, ini dia juga saksi palsu atas apa yang tidak dia ketahui. Baik, ini termasuk dosa besar karena tadi tidak hanya berdusta namun mencelakakan ataupun mendolimi orang lain. Dan perlu kita ingat, dalam masalah hak orang lain kita perlu waspada dan hati-hati. Masalah hak orang lain perlu hati-hati. Kalau antara seorang hamba dengan Allah, sangat mudah bagi Allah untuk mengampuni. Kalau kita punya dosa, maksiat kepada Allah, bertobat kepada Allah taubatan nasuha, insya Allah langsung Allah kabulkan. Tapi kalau kita punya sengketa, kita punya kezaliman dengan orang lain, maka ini harus dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Orang itu akan menuntut di hari kiamat di hadapan Allah. Dia tidak mengambil harta kita, tidak mengambil emas maupun perak yang dia butuhkan pada hari kiamat. Dan yang kita butuhkan semuanya pada hari kiamat itu apa? Amal soleh. Semua orang butuh amal soleh. Walau hanya satu kali kalimat subhanallah, dia sangat butuh amal soleh. Seandainya ditimbang amalannya, ternyata amalannya sama-sama 50-50, tidak ada yang lebih berat. Amal solehnya dengan keburukannya sama-sama, tidak ada yang lebih berat. Dalam kondisi seperti ini dia butuh walaupun satu kali subhanallah.
Karena subhanallah itu kan amal soleh, pahala. Dia butuh walaupun hanya pahala 1 biji sawi atau 1 biji bayam pun, dia butuh untuk lebih memberatkan timbangannya. Nah kita semua, apalagi amal soleh kita kurang. Ini tadi amal soleh kita sejajar dengan amal keburukan saja, kita butuh amal soleh untuk lebih berat. Apalagi amal soleh kita kurang, amal keburukan lebih banyak. Kita sangat membutuhkan amal soleh. Orang-orang yang kita zalimi, dia akan mengambil semua amal soleh yang kita miliki. Kalau kita sudah tidak punya amal soleh, amal keburukannya ditimpakan kepada kita. Ini ancaman yang sangat besar, kerugian yang sangat besar. Sampai Rasulullah menggambarkan orang yang bangkrut itu seperti itu. Orang yang bangkrut bukan orang yang kehabisan harta, kehilangan semua harta bendanya, bukan. Tapi orang yang bangkrut, orang yang datang dengan pahalanya, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala-pahala yang banyak, namun bangkrut alias habis karena dia punya kedoliman kepada orang lain. Maka hati-hati. Dan ini kami nasihatkan untuk diri kami dan juga jamaah sekalian, terutama bagi yang usianya sudah hampir, sudah waktu asar, usianya sudah di atas 50 tahun, usianya sudah di atas 50 tahun, hati-hati dengan masalah kedoliman kepada orang lain. Kita meninggal membawa dosa, berbuat maksiat kepada Allah itu lebih ringan daripada kita meninggal membawa dosa, kedoliman kepada orang lain. Maka hindari sengketa-sengketa, masalah-masalah sedikit biarkan, kita mendingan bersabar, jangan mudah emosi. Kalau kita emosi bisa menyakiti orang lain, akhirnya orang itu dendam, kita zalim kepada orang lain, bisa kita bawa sampai meninggal. Maka bagi kita yang di akhir atau di ujung usia, modal yang paling utama adalah jangan buat zalim kepada orang lain. Ini modal bagi ya bukan hanya yang di ujung usia saja, kita semua ya, tapi yang lebih ditekankan mereka-mereka yang sudah di ujung usia, modal utama adalah jangan dolimi orang lain. Biarkan kita didolimi, tidak masalah. Jangan balas, bersabar. Karena itu lebih selamat daripada kita balas, kemudian ternyata balasan itu lebih besar daripada kedoliman dia kepada kita. Berarti kita juga mendolimi dia. Maka mendingan jangan balas. Sebagian orang semakin tua semakin banyak berbuat kedoliman kepada orang lain. Ini hati-hati. Kadang-kala masalah tanah, walaupun hanya 1 jengkal saja, membuat sengketa antara 2 orang. Meskipun usianya sudah tua, hati-hati. Ya. Baik. Ini tentang saksi palsu. Beliau akan membawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis. Dalil yang pertama yaitu waqala ta'ala walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Baik. Ayat ini dalam surat Al-Furqan ayat 72, Allah menceritakan tentang ciri-ciri hamba-hamba Allah yang saleh, alias ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Jadi kalimat ibadun, kalau Allah menyebutkan hambanya dengan kalimat ibad, ini ada 2 macam. Untuk maknanya umum dan untuk maknanya khusus. Maknanya yang khusus adalah untuk hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang beriman. Maka Allah sebutkan dengan ibadi, wahai hamba-hambaku, atau wahai hamba-hamba Ar-Rahman yang maha penyayang. Adapun secara umum, maka ketika Allah menyebutkan ya kullu ibadi atau setiap hambaku, maksudnya seluruh hambanya. Semua yang Allah ciptakan itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini hamba secara khusus. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Mereka kalau berjalan di muka bumi dengan tunduk, berjalan dengan sahaja, tidak angku, tidak congkak, tidak sombong. Kemudian di antara ciri-ciri mereka adalah walladzina la yashhaduna zur, yaitu mereka-mereka yang tidak bersaksi palsu. Ya.
tidak bersaksi palsu, atau dalam ayat ini ada dua penafsiran. Orang yang tidak menyaksikan azur, ini ada dua penafsiran. Yang pertama, orang yang tidak terlibat di dalam kemungkaran. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah mereka yang la yashhaduna zur, alias tidak terlibat di dalam kemungkaran. Kalau ada kumpul-kumpul yang di situ membawa kemungkaran, dia berlepas diri, dia menghindar, dia tidak ikut gabung. Ada acara-acara yang di situ ada kesyirikan, dia tidak mau ikut-ikut. Nah, ini hamba-hamba Allah yang la yashhaduna zur, tidak ikut-ikutan keburukan. Ketika ada kumpul-kumpul yang mengandung kemaksiatan, dia tidak ikut. Ini ciri-ciri hamba Allah yang soleh. Ya, hamba-hamba Allah yang soleh tidak ikut-ikutan di dalam kemungkaran. Makna yang kedua adalah mereka yang tidak bersaksi palsu di hadapan hakim. Wa fil athar, di dalam sebuah athar, adalati syahadatu zur bil isyraki billah. Qala Allah Ta'ala fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Dalam sebuah athar disebutkan bahwa dosa bersaksi palsu itu disejajarkan dengan dosa syirik. Dosa saksi palsu disejajarkan, disejajarkan dengan dosa syirik. Sebagaimana Allah berfirman, fajtanibur rijsa minal awthan, maka jauhilah oleh kalian najis tersebut atau kotoran-kotoran minal awthan, kotoran-kotoran dari berhala alias menyembah selain Allah. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah oleh kalian perkataan yaitu az-zur, yaitu saksi palsu. Dalam ayat ini Allah gandengkan kesyirikan dengan saksi palsu. Menunjukkan apa? Saksi palsu ini dosa sangat besar. Sampai Allah gandengkan dengan kesyirikan. Kesyirikan itu dosa yang paling besar. Digandengkan dengan saksi palsu menunjukkan perbuatan ini teramat besar dosanya. Sebagaimana yang kita lihat dalam hadis juga, kata Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maka apa kata beliau? Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Apalagi wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Apalagi wa qauluz zur, dan juga perkataan saksi palsu. Ini digandengkan tiga dosa yang paling besar. Berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, saksi palsu. Nah, penggandengan seperti ini mengisyaratkan kepada kita bahwa itu dosa besar. Sebagaimana Rasulullah menggandengkan dosa besar itu ada 7 macam. Maka menunjukkan ketujuh dosa ini termasuk dosa yang paling besar. Maka digandeng dengan satu kalimat. Dosa syirik, dosa sihir, dosa durhaka, dosa membunuh, dosa lari dari medan perang, dosa menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Ini semua dosa besar digandeng dalam satu kalimat. Nah, ini isyarat kalau ini perbuatan dosa besar. Wa fil hadis la tazalu qadama syahiduz zur yaumal qiyamah hatta tajibu lahu an-nar. Dalam sebuah hadis, tidak akan bergeser kaki seorang yang saksi palsu nanti pada hari kiamat hatta sampai wajib atasnya masuk neraka. Alias kakinya tidak akan bergeser kecuali masuk neraka. Kakinya tidak akan pernah berpindah-pindah ke tempat manapun, melainkan harus wajib masuk neraka. Dia tidak boleh pindah kemanapun sebelum dia dimasukkan ke dalam api neraka. Walaupun ini hadisnya dhaif, namun ini merupakan ancaman yang sangat keras kalau perbuatan ini merupakan dosa besar. Qultu syahidaz zur qad irtakaba adhaim. Kata Imam Az-Zahabi, aku berkata, syahid az-zur, orang yang bersaksi palsu, dia telah terjatuh dalam berbagai dosa besar. Jadi kalau orang yang bersaksi palsu,
dia tidak hanya terjatuh dalam satu dosa besar, tapi berbagai macam dosa besar. Sekali dia bersaksi palsu, banyak dosa besar yang dia lakukan. Di sini akan dijelaskan oleh beliau. Dosa besar yang pertama, ahaduha al-kadhibu wal iftira, yaitu dosa berbohong, berdusta. Orang yang saksi palsu, pasti dia sudah melanggar, melakukan dosa apa? Bohong. Ya, dia telah berdusta. Dan kita tahu berdusta itu termasuk dosa besar. Jangan dianggap sepele orang yang berbohong itu. Berbohong itu dosa besar. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musyrikun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berlebihan dan orang yang berdusta. Ini bahaya. Berdusta ini dosa besar. Wa fil hadis yatba'ul mu'min ala kulli syai'in laisa al-khiyanatu wal kadhib. Jadi orang yang berdusta itu bukanlah orang yang beriman. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu tidak mau berdusta. Di sini kata Rasulullah, yatba'ul mu'min ala kulli syai'in laisa al-khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin itu bisa terjatuh dalam dosa apa saja. Meskipun orang beriman juga pasti terjatuh dalam perbuatan dosa. Orang beriman terjatuh dalam dosa membicarakan orang lain, menggibah orang lain, terjatuh dalam dosa-dosa apa lagi? Ya, dosa-dosa yang banyak. Namun kata Rasulullah, laisal khiyanatu wal kadhib. Namun seorang mukmin itu tidak mungkin dia terjatuh dalam dosa khianat dan dosa berdusta. Alias tidak layak bagi orang beriman dia berkhianat atau dia berdusta. Karena sifat ini bukan sifatnya orang beriman. Orang beriman meskipun bagaimanapun dia buruk, bagaimanapun dirinya banyak dosa, tapi kalau untuk khianat dia tidak akan khianat. Atau berdusta, dia tidak akan dusta. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Karena kalau orang yang khianat, orang yang dusta, ini sifatnya siapa? Orang munafik, ya. Alamatul munafik salasa. Tanda ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Apabila berbicara berdusta. Ini ciri-ciri yang pertama. Makanya di sini kata Rasulullah, orang yang mukmin beriman itu tidak mau berdusta. Karena ini ciri-cirinya orang munafik. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana. Apabila dikasih kepercayaan, khianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Maka tidak boleh ada seorang mukmin yang punya sifat ini. Kalau ada orang beriman yang punya sifat ini, khianat dan berdusta, ini sudah saking parahnya adab ataupun perilaku orang tersebut. Karena sifat ini, meskipun agama lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain pun tidak suka dengan sifat ini. Sifat khianat, sifat dusta, ini dimusuhi oleh semua agama. Agama manapun tidak suka, tidak mau dengan orang yang khianat, tidak mau dengan orang yang pendusta. Apalagi dalam urusan bisnis, sekali ketipu, tidak mungkin dia mau berbisnis dengan orang tersebut. Meskipun dia orang yang bukan orang muslim. Kalau dia berbisnis ternyata orang tersebut bukan orang yang jujur, orang itu orang yang khianat. Meskipun dia orang non muslim, tidak mau berbisnis dengan orang tersebut. Ya. Ini menunjukkan kalau ada orang mukmin yang punya sifat ini sudah keterlaluan, ya, sudah sangat buruk sifat orang tersebut. Ya. Apakah ini karena hasil dari lingkungan atau hasil dari keluarga, ini juga bisa mempengaruhi orang itu akhirnya khianat. Mungkin dia dapati dari orang tuanya berbohong, akhirnya anaknya ikut bohong. Atau lingkungannya suka khianat, akhirnya dia pun khianat. Maka kita perlu waspada dengan 2 sifat ini. Ini dosa yang pertama. Apa tadi? Orang yang saksi palsu,
terkena banyak dosa besar. Dosa yang pertama tadi masih ingat? Dosa apa? Bohong, ya, dosa bohong. Saniha, ya. Yang kedua, annaha zalimul ladzi syahidu alai. Dia telah berbuat zalim atas orang yang dia persaksikan atasnya. Hatta akhadha bi syahadatihi malahu wa irdihi wa ruhihi. Sampai gara-gara persaksiannya itu orang tersebut ya mengambil harta orang lain, atau orang tersebut bisa menjatuhkan kehormatan orang lain, atau orang tersebut bisa mengambil nyawa orang lain. Maksudnya bagaimana? Gara-gara dia saksi palsu, akhirnya orang tersebut berbuat kedoliman kepada orang lain. Ada dua orang yang bersengketa tanah misalkan. Baik. Dia tahu yang benar itu, yang punya tanah itu pemiliknya adalah si A. Tapi dia datang menjadi saksi, lalu dia mengatakan yang punya tanah ini adalah si B. Baik. Berarti hakim ini memutuskan yang punya tanah adalah si B. Maka si B ini makan harta itu dengan harta yang batil. Si B ini mendolimi si A gara-gara ada saksi palsu ini. Bisa dipahami ya? Jadi yang dimakan oleh si B ini adalah harta yang dolim, harta yang tidak halal, harta yang haram, gara-gara ada yang bersaksi palsu. Nah, orang yang bersaksi palsu ini telah mendolimi orang yang dia persaksikan. Ya. Dan ini tidak boleh. Ini sama halnya dengan tolong menolong di dalam apa? Keburukan. Dia sudah tahu yang benar itu siapa, yang salah itu siapa, tapi dia tetap menolong yang salah. Berarti dia telah menolong orang untuk berbuat zalim. Padahal Rasulullah juga mengatakan, ketika kita melihat kedoliman, itu harus ditolong. Unsur akhaka zaliman au madluman. Dalam hadis yang sahih. Tolonglah saudaramu ketika berbuat zalim atau ketika didolimi. Insyaallah bisa dipahami ya. Dalam hadis ini, tolonglah saudaramu ketika berbuat zalim atau ketika didolimi. Para sahabat bingung, wahai Rasulullah, kalau orang yang didolimi itu wajar kita tolong. Ada saudara kita didolimi, kita wajib tolong atau tidak? Kita wajib menolong. Nah, bagaimana ini orang yang berbuat zalim kok ditolong? Ini yang ditanyakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencegahnya dari kezaliman. Itulah cara kalian menolong orang yang zalim. Ini dua orang yang sengketa. Si B ini mau makan harta dengan cara yang zalim, harusnya ditolong, bukan malah disesatkan. Ada orang yang saksi palsu, ini dia telah menyesatkan si B ini. Harusnya si B ini diingatkan, dinasehati, ya, supaya jangan makan harta orang lain dengan cara yang zalim. Tapi orang yang saksi palsu ini dia telah mendolimi orang yang dia persaksikan. Baik, insyaallah ada gambarannya. Yang ketiga, orang yang saksi palsu itu telah melakukan dosa, yaitu annahu zalim alladhi syahida lahu. Mohon maaf. Annahu zalimul ladzi syahida alai hatta akhadha bi syahadatin. Ya, kebalik ya. Ketiga ini yang tadi kita jelaskan ya. Atau dia telah berbuat zalim kepada orang yang dia persaksikan. Alias apa? Kalau dia bersaksi palsu lalu hakim memutuskan yang menang adalah si B, tentu dia telah mendolimi si A. Jadi paham ya? Kalau yang kedua tadi, dia telah mendolimi si B. Gara-gara dia bersaksi palsu, si B akhirnya makan harta si A dengan cara yang batil. Nah, yang ketiga ini, dia telah berbuat zalim kepada si A. Karena atas saksi palsunya, si B lah yang dimenangkan. Si A zalim. Si A terkena kezaliman daripada orang tersebut. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Yang keempat, annahu abaha ma harramallahu wa asamahu minal mal
wad-dam wal-'ird. Orang yang saksi palsu itu dia telah menghalalkan, dia telah membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah atau membolehkan apa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa harta, berupa kehormatan ataupun berupa darah. Darah, harta, kehormatan ini semua haram. Haram maksudnya apa? Haram untuk diambil. Kehormatannya haram untuk dilecehkan. Kemudian darahnya haram untuk ditumpahkan. Ini haram. Namun ada orang yang saksi palsu, akhirnya dia yang awalnya haram menjadi halal. Contoh, padahal bukan dia yang membunuh. Datang saksi palsu mengatakan, oh iya betul, dia yang membunuh. Akhirnya ditegakkanlah hukum qisas, darahnya ditumpahkan gara-gara ada saksi palsu. Padahal darah itu awalnya terjaga, tidak boleh ditumpahkan, tapi gara-gara saksi palsu dia ditumpahkan. Atau hartanya, sebetulnya harta itu terjaga, tapi gara-gara saksi palsu hartanya diberikan kepada orang lain. Karena hakim memutuskan orang lain yang menang perkara tersebut gara-gara saksi palsu. Padahal harta itu awalnya tidak boleh diambil oleh siapapun, tapi karena ada saksi palsu, hartanya diambil oleh orang lain. Ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalan nas bil batil wa tudluna biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas, ya, bil itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Bagaimana dia sampai kepada hakim dengan cara yang batil. Di pengadilan dia menang, di pengadilan diputuskan dialah yang mendapatkan hasil tersebut. Baik, gara-gara adanya saksi palsu, gara-gara adanya apa-apa yang mungkin tidak benar. Ada bukti-bukti yang itu tidak benar, saksi-saksi yang itu tidak benar, akhirnya dia dimenangkan, dia bisa memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim alal muslim haram, maluhu wa damuhu wa irduhu. Seorang muslim atas muslim yang lain itu haram. Apanya? Haram hartanya, haram darahnya, dan haram kehormatannya. Alias orang muslim itu terhormat. Orang muslim itu hartanya terjaga. Orang muslim itu darahnya terjaga. Satu saja orang muslim yang disakiti, maka satu negara harus turun tangan untuk membela satu orang muslim tersebut. Kalau satu orang muslim yang disakiti, presiden harus menggerakkan seluruh pasukannya untuk menolong orang yang disakiti tersebut. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy itu ada yang berkhianat. Orang-orang Quraisy ada yang berkhianat. Maka Rasulullah mendengar berita itu, beliau mengutus pasukan. Akhirnya terjadilah Fathul Mekah. Lihat bagaimana seorang pemimpin ketika satu saja orang muslim yang disakiti, maka dia kerahkan seluruh pasukannya untuk menyelamatkan orang tersebut. Kita lihat juga ada seorang pemimpin yang mana seorang wanita itu pernah disakiti, ya. Kalau tidak salah di pasar, kemudian wanita ini tersingkap auratnya, ya. Maka seorang khalifah yang bernama Mu'tasim, wanita itu berkata, "Wa Mu'tasima." Lalu tersampailah berita itu kepada Mu'tasim billah, maka dia kerahkan pasukan, ya, untuk membela wanita tersebut. Akhirnya ditaklukkanlah negeri tersebut. Ini seperti ini, luar biasa. Karena seorang muslim itu terjaga kehormatannya, darahnya, hartanya, semuanya terjaga. Tidak boleh diambil kecuali dengan cara-cara
yang halal. Harta itu asalnya haram. Kapan baru halal? Kalau ditempuh dengan cara-cara yang halal, yaitu seperti jual beli, seperti sewa menyewa, seperti hibah, seperti hadiah, seperti zakat, seperti infak. Baru harta ini boleh dipakai. Kalau harta itu belum diberikan, harta itu belum diinfakkan, belum disedekahkan, belum dizakati, harta itu ada pada dirinya, maka tidak boleh satupun mengambil harta itu. Ya, ini harta asalnya haram. Begitupun darah asalnya haram. Sampai ada yang menghalalkannya, alias seperti orang yang murtad, orang yang berzina dan dia sudah menikah, ini dia dibunuh dengan cara rajam. Atau orang yang membunuh orang lain dibunuh dengan cara qisas. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qaulu zur wa syahadatuz zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan berkata dengan perkataan yang buruk, perkataan yang jorok, wa syahadatuz zur, atau bersaksi palsu. Famazala yukarriruha, Rasulullah terus mengulang-ulang kalimat itu sampai kami berkeinginan laitahu sakata, andai saja Rasulullah itu mengakhiri, beliau diam. Karena beliau mengulang-ulang kalimat ini, ya, yaitu wasyahadatuz zur, mengulang-ulang kalimat ini sampai para sahabat itu mengatakan andai saja beliau itu diam. Artinya sudahlah wahai Rasulullah, diam saja ya. Diam, jangan diulangi lagi. Kenapa beliau ulang-ulang? Namanya pengulangan itu tujuannya untuk apa? Pengulangan itu untuk penekanan. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Jangan lupa ya. Ini penekanan. Jadi diulang-ulang untuk menekankan ya. Beliau ulangi ya, yukarriruha. Beliau ulangi kalimat ini karena saking besarnya dosa tersebut. Allahu alam bisawab ya. Ini yang kita pelajari tentang syahadatuz zur. Kita mau lanjutkan di bab selanjutnya, namun sepertinya sudah mendekati waktu Isya ya. Mungkin kita juga sampai di bab ini saja, bab yang ke-16 yaitu tentang saksi palsu. Kami ingatkan kembali ya. Atau ada satu hadis yang belum kita baca ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qadaitu lahu min malin akhihi bi ghairi haqqin fala ya'khuduhu fa innama aqta'a lahu qit'atun minan nar. Barang siapa yang telah aku putuskan dan barang siapa yang telah aku putuskan dia yang menang, maka janganlah dia mengambil harta tersebut kalau memang itu bukan miliknya. Barang siapa yang mengambil harta tanpa hak, mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia telah mengambil bagian dari api neraka. Jadi Rasulullah itu ketika ada yang bersengketa datang kepada beliau, beliau putuskan perkara. Nah, beliau putuskan perkara itu berdasarkan apa? Berdasarkan penjelasan. Mungkin ada orang yang salah, tapi penjelasannya lebih masuk akal. Penjelasannya lebih menarik, lebih mudah diterima, dan dia bisa bersilat lidah, akhirnya seakan-akan dia yang benar. Akhirnya Rasulullah putuskan yang benar adalah orang yang salah tadi. Maka beliau mengingatkan, beliau ini memutuskan perkara itu secara zahirnya. Siapa yang penjelasannya masuk akal, siapa yang penjelasannya lebih gamblang, kemudian bukti-buktinya ada, maka diputuskan berdasarkan itu. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Beliau tidak melihat yang menang yang mana, yang salah yang mana, tapi beliau melihat dari apa? Penjelasan. Sebagaimana seorang hakim, dia untuk memutuskan perkara melihat apa? Penjelasan. Nah, beliau mengingatkan, apapun yang saya putuskan, lalu ternyata itu bukan milik dia. Artinya dia merasa, kalau itu bukan milik dia, hati-hati, jangan diambil. Meskipun Rasulullah sudah memutuskan yang menang adalah dia, tapi kalau dia merasa itu bukan hartanya dia, diingatkan oleh beliau jangan diambil.
Kenapa? Barang siapa yang mengambil harta tanpa hak, maka dia telah mengambil bagian dari api neraka. Ya. Ini peringatan agar jangan memakan harta orang lain. Karena adanya saksi palsu itu biasanya kaitannya dengan apa? Ngambil harta orang lain. Makanya didatangkan saksi palsu dan seterusnya, atau untuk membebaskan dia dari hukuman, dari vonis dan seterusnya. Maka hati-hati karena ini termasuk dosa besar. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita buka tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Orang yang bersaksi palsu, dia telah terjatuh dalam berbagai macam dosa besar. Yang pertama dosa berbohong. Yang kedua, dia telah mendolimi orang yang hartanya diambil. Yang ketiga, dia telah mendolimi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan yang keempat, dia telah membolehkan atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau dia telah menghalalkan apa yang sebetulnya terlindungi gara-gara saksi palsu. Akhirnya
orang itu darahnya ditumpahkan atau hartanya diambil atau kehormatannya dilecehkan gara-gara adanya saksi palsu tersebut. Maka hendaknya kita selalu berhati-hati untuk menjaga perbuatan, menjaga ucapan dari perkara-perkara semacam ini. Jangan hanya gara-gara kenikmatan sesaat, kenikmatan duniawi dibayar untuk jadi saksi. Kalau kita mengikuti apa yang diinstruksikan oleh orang yang bayar, padahal kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, atau kita tahu kebenaran itu berbeda dengan yang kita persaksikan, maka hati-hati karena ini termasuk dosa besar dan wajib orang yang bersaksi palsu wajib apa? Wajib masuk neraka. Ya ini ancaman yang sangat keras. Naudzubillah min dzalik. Baik, sebelum kita akhiri kalau ada yang ditanyakan kami persilakan. Termasuk curang. Jadi bukan termasuk saksi palsu, tapi termasuk curang. Ya, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka bukan golongan kami. Maka kita isi sesuai dengan yang sebenarnya. Yang menjadi saksi siapa, ya kita tulis, ya sesuai dengan yang sebenarnya. Ya. Kalau tidak ada saksi, ini saksi yang menyaksikan kelahiran, atau betul ya? Saksi yang ikut menyaksikan kelahiran. Baik, ya kita bebas. Siapa aja dimasukkan situ ya. Ya. Yang penting jangan ngutang ke bank pakai nama orang. Ya. Baik, nah ini dihindari. Artinya kita menghindari sebisa mungkin ya hal-hal yang berbau kecurangan, berbau kebohongan, kedustaan. Ini kita menghindari semampu kita. Ya. Tapi kalau memang nanti keadaannya darurat harus diisi dan kalau tidak diisi akan tidak mendapatkan hak kita, kita tidak mendapatkan hak gara-gara hanya kalimat itu, maka tidak masalah ya. Ini seperti hukumnya darurat ya. Baik. Jadi itu bukan masuk saksi palsu, tapi itu masuknya adalah kecurangan. Mengisi kolom-kolom yang tidak pada tempatnya ya, tidak pada haknya. Nah, ini berusaha ya. Kita cari tahu apa yang benar untuk diisi ya, kita isi sesuai dengan kebenarannya. Atau kita ingat-ingat yang ikut menyaksikan itu siapa saja. Oh iya, dia tetangga ini ikut menyaksikan, ya udah nggak apa-apa. Meskipun ternyata anak kecil gitu. Karena dia ikut menyaksikan kita ingat ya udah tulis namanya. Allahu a'lam bishawab. Jadi dihindari hal-hal semacam itu. Oh. Memalsukan hadis. Nah, kalau memalsukan hadis itu dosanya juga lebih besar. Nah, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, sengaja dia berdusta atas namaku, siap-siap tempat duduknya di neraka. Kalau kita berdusta atas nama yang lain, itu masih pengaruhnya tidak seberapa, keburukannya tidak seberapa. Tapi kalau berdusta atas nama Nabi,
itu keburukannya sangatlah besar. Orang banyak yang tersesat gara-gara hadis yang palsu itu. Dan ternyata ada orang yang sengaja bikin hadis palsu. Di antara kelompok yang paling banyak bikin hadis palsu adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah mereka yang paling banyak bikin hadis palsu. Dan gara-gara hadis-hadis seperti itu akhirnya terjadi di kaum muslimin terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat ini karena gara-gara ada hadis-hadis seperti itu. Kalau semuanya kembali kepada hadis-hadis yang sahih, insya Allah tidak ada perbedaan atau meminimalisir perbedaan pendapat. Gara-gara adanya hadis palsu tersebut. Maka ini bukan termasuk saksi palsu. Saksi palsu itu dia bersaksi untuk dua orang yang bersengketa. Ada dua orang yang bersengketa, dia dihadirkan sebagai saksi. Dia tahu kebenaran itu ada pada satu pihak, tapi dia membenarkan pihak lain. Karena mungkin dibayar dan seterusnya. Akhirnya dia bersaksi dengan saksi yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Inilah orang yang bersaksi palsu. Atau biasanya di pemerintahan Islam, ketika ada orang yang ingin mendapatkan haknya, biasanya diminta siapa yang menjadi saksinya. Oh, ini zakat mau dibagi-bagikan. Zakat ini mau dibagi-bagikan. Nah, ada orang kaya yang mengaku saya juga berhak mendapat zakat, padahal dia orang kaya. Nah, datang dimintai siapa yang menjadi saksi Anda kalau Anda ini orang miskin. Nah, ada temannya datang, saya bersaksi, dia orang miskin. Nah, dimintai persaksian dari orang ini. Akhirnya orang ini mendapatkan harta, mendapatkan zakat. Nah, ini juga dinamakan saksi palsu. Padahal dia orang kaya, dia datang bersaksi kalau dia ini orang miskin. Atau ada orang kafir yang ingin masuk ke negara muslim, biasanya harus ada orang yang menjadi domin. Ya, menjadi domin. Ya. Padahal mungkin bukan dia yang menjadi dominnya, tapi dia mengaku dialah yang menjadi kafil, menjadi domin orang ini, menjadi jaminan untuk orang ini. Ini juga termasuk saksi palsu. Atau ini terjadi perang, kemudian ada orang yang kafir. Padahal ini masih kafir. Tapi ada saudaranya karena masih famili, dia mengatakan saya bersaksi dia orang muslim. Tujuannya agar tidak terkena pedang, tidak dibunuh atau tidak dijadikan tawanan. Nah, ini juga dikatakan saksi palsu. Dia bersaksi, saya bersaksi saudara saya ini orang muslim, padahal dia belum bersyahadat, masih kafir. Dia bersaksi palsu itu agar saudaranya ini, familinya ini dapat hak, yaitu dia dilindungi, tidak dibunuh atau tidak dijadikan sebagai budak. Nah, ini semua contoh saksi palsu. Adapun berdusta atas nama Nabi, misalkan dia membuat hadis, padahal Nabi tidak mengatakan demikian, tapi dia menyandarkan itu kepada ucapan Nabi. Nabi bersabda, terong itu obat dari segala penyakit, misalnya. Padahal Nabi tidak pernah berkata begitu. Yang bilang begitu siapa? Penjual terong. Biar laris dagangannya, maka bikin hadis. Nabi bersabda, terong obat segala penyakit. Nah, ini bukan merendahkan penjual terong ya, tapi ini contoh saja. Dan sebagian orang-orang sufi juga memalsukan hadis dengan tujuan memotivasi orang biar rajin ibadah, takut neraka, dibikinlah hadis-hadis palsu. Ini juga semua terkena ancaman, yaitu siap tempat duduknya di neraka. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ampun, atau ada yang lain? Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.